Dalam seri ke-415 ini didukung oleh para pemain Yoko sebagai Nambi, Neni sebagai istri Nambi, Mali sebagai Rawedeng, Idris Apandi sebagai Ramapati, Elias sebagai Rakeh Jangkung, Herman Wijaya sebagai Samara, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Rekrian Mapatih Nambi mengigau dalam tidurnya. Mulutnya mendesis-desis, dan sepertinya dia mengalami tekanan yang berat. Nyai Patih Nambi buru-buru menghampirinya dan membangunkannya. Patih Nambi segera terjaga. Rupanya aku baru saja bermimpi, Nyai. Kau mengigau keras sekali, Kakang. Ya. Aku sampai terbangun. Aneh sekali mimpiku tadi. Seperti bukan sebuah mimpi. Seperti kenyataan yang sesungguhnya. Kau bermimpi tentang apa, Kakang? Perasaanku, aku melihat Ayahanda Pranaraja berjalan-jalan di halaman Istana Lamajang. Aku juga melihat langit berwarna kemerah-merahan. Warna merah itu menyebar kemana-mana, Nyai. Pohon-pohon ikut berwarna merah. Demikian pula rumput, tanaman bunga, dan kolam ikan. Semuanya berwarna merah. Rambut Ayahanda Pranaraja juga berwarna merah. Aneh sekali, bukan? Nyai, apa artinya mimpiku tadi? Sudahlah, Kakang. Akhir-akhir ini kita banyak menemui masalah berat. Iya, Nyai. Mungkin mimpi itu sekedar ungkapan perasaan-perasaan kita sendiri yang terpendam. Akhirnya dia memancar dalam bentuk mimpi. Sudahlah, lupakan saja. Minumlah, Kakang, supaya hatimu tenang kembali. Terima kasih, Nyai. Lebih baik kau tidur lagi. Kau membutuhkan istirahat yang cukup setelah beberapa hari tinggal di ruang tahanan. Tunggu dulu, Nyai. Tunggu dulu. Jangan pergi, Nyai. Ada apa, Kakang? Ini masih malam. Lebih baik kau istirahat dan lupakan saja soal mimpi itu. Entah mengapa, seringkali aku bermimpi buruk. Tapi mimpiku yang satu ini sulit sekali untuk mencampakkannya. Aku selalu teringat bayangan Ayahanda yang berjalan-jalan di halaman Istana Lamajang. Dan warna merah itu seperti kenangan darah. Firasat apa ya? Perasaanku kok tidak enak, Nyai. Pada saat Patih Nambi dan istrinya bicara di ruangan bilik, mendadak dari jauh terdengar derap orang-orang berkuda, semakin lama semakin dekat. Selamat malam, Gusti Patih. Loh, kalau tidak salah, ini Rawedeng. Benar, Gusti Patih. Hamba Rawedeng. Lalu siapa yang lain? Sepertinya mereka bukan prajurit-prajurit Majapahit. Ya, mereka memang bukan prajurit Majapahit, Gusti Patih. Mereka prajurit-prajurit dari Kadipaten Lamajang. Nah, benar bukan, Nyai? Mimpiku tadi pasti ada hubungannya dengan Lamajang. Mudah-mudahan saja bukan firasat buruk, Nyai. Coba saja Kakang Nambi tanya, apa keperluan mereka datang ke Istana Majapahit? Baik, Nyai. Rawedeng. Ya, Gusti Patih. Biarlah aku bicara dengan mereka. Silahkan, Gusti Patih. Apa benar kalian prajurit-prajurit dari Lamajang? Benar, Gusti Patih. Kami datang ke Istana Majapahit untuk menghadap Gusti Patih Nambi. Kami membawa amanat dari Gusti Pranaraja. Ada apa dengan ayahku, prajurit? Ampun, Gusti Patih. Hendaknya Gusti Patih Nambi jangan terkejut. Sekarang ini Gusti Pranaraja sedang dalam keadaan sakit keras. Gusti Patih Nambi diharap segera pulang ke Lamajang.
Untuk sesaat lamanya Patih Nambi terdiam mendengar berita yang disampaikan prajurit-prajurit Lamajang. Suasana menjadi hening sesaat. Patih Nambi mendesah perlahan sebelum kembali berkata-kata. Jadi Ayahanda Pranaraja sakit. Sudah berapa lama beliau sakit, prajurit? Kira-kira sudah 10 hari, Nyai Patih. Sekarang beliau hanya bisa terbaring di atas ranjang. Dan beliau selalu menanyakan Gusti Patih Nambi. Ya, baiklah. Terima kasih atas berita yang kau sampaikan ini, prajurit. Lalu kapan kau akan kembali ke Lamajang? Ampun, Gusti Patih. Kami tidak bisa lama-lama di Majapahit. Kami harus segera kembali. Malam ini juga kami akan berangkat ke Lamajang. Kalian tidak perlu terburu-buru, prajurit. Malam ini kalian bisa menginap di Majapahit. Ya. Kalian berempat bisa tidur di barak prajurit Majapahit. Tidak usah terburu-buru. Kalian menginap saja malam ini. Besok pagi baru kembali ke Lamajang. Bukankah itu lebih baik? Terima kasih, Tuan Rawadeng. Bukannya kami menolak, tapi kami harus menyampaikan hasil pekerjaan kami pada Gusti Pranaraja. Kami takut Gusti Pranaraja terlalu lama menunggu. Ya, baiklah prajurit. Kalian boleh kembali ke Lamajang sekarang juga. Tolong sampaikan salamku untuk Ayahanda. Dan tolong katakan bahwa aku akan segera kembali ke Lamajang. Mungkin dalam beberapa hari ini. Kalau begitu, sekarang juga kami mohon diri, Gusti Patih. Ya, berangkatlah. Hati-hati di jalan, prajurit. Setelah 4 orang prajurit Lamajang pergi bersama Rawadeng, Patih Nambi masih duduk di ruangan pendopo. Laki-laki yang sudah cukup usia itu nampak semakin tua. Keningnya berkerut-kerut. Nyai Patih ikut sedih melihat keadaan suaminya. Nyai, aku harus segera pulang ke Lamajang. Aku harus menengok Ayahanda Pranaraja. Kita bisa pulang bersama-sama, Kakang Nambi. Aku dan putramu, Janarupaka, akan ikut serta menemani perjalananmu ke Lamajang. Nyai. Ada apa, Kakang? Sepertinya kau masih nampak gelisah. Aku masih tercekam oleh mimpiku itu, Nyai. Bukankah kau sudah memperoleh jawabannya? Ternyata mimpimu ada hubungannya dengan Ayahanda Pranaraja. Ayahanda sakit keras, Kakang. Itu berita buruk. Tapi, ya, kau harus menerimanya dengan hati yang lapang. Kita berdoa saja. Mudah-mudahan Ayahanda Pranaraja segera sembuh. Bukan, Nyai. Bukan soal Ayahanda Pranaraja. Tapi ini soal lain, Nyai. Warna merah. Ya, langit yang berwarna merah di atas kota Lamajang itulah yang mengganggu pikiranku. Mengerikan sekali. Dan anehnya, aku seperti merasakannya sungguh-sungguh, Nyai. Mimpi itu seperti hidup. Seperti barang yang bernyawa. Seperti bukan mimpi, Nyai. Kakang Nambi, jangan berpikir terlampau jauh. Akhir-akhir ini kita seringkali mengalami kesulitan. Kita sudah cukup menderita karenanya. Jangan tambah lagi dengan kesulitan-kesulitan baru. Kakang Nambi, aku sendiri tidak tahu mengapa. Seringkali hatiku tiba-tiba menjadi sedih dan gelap. Seringkali aku merasa kesepian. Kasihan putra kita Janarupaka, Kakang. Maafkan, Nyai. Maafkan aku. Aku tidak bermaksud membuat hatimu susah. Baiklah. Aku akan berusaha melupakan mimpi itu. Baiklah. Sekarang kita bersiap-siap saja. Mungkin besok atau lusa
kita akan berangkat ke Lamajang. Buatlah persiapan yang baik dan cermat, Nyai. Iya, Kakang. Sementara aku akan mencari kesempatan untuk menghadap Gusti Prabu Jayanegara. Aku harus minta izin pada beliau, Nyai. Keesokan harinya, Rekrian Mapatih Nambi berusaha menghadap Prabu Jayanegara. Tapi dia kecewa sekali karena Prabu Jayanegara tidak berkenan menerimanya. Keesokan harinya dia mencoba sekali lagi, tapi hasilnya sama saja. Prabu Jayanegara tetap tidak mau menerimanya. Patih Nambi merasa sangat kecewa bercampur sedih. Dia terpaksa tidak bisa segera kembali ke Lamajang untuk menengok orang tuanya yang sedang sakit keras. Akhirnya Patih Nambi pergi ke rumah kediaman Sang Ramapati. Aku sudah mencobanya, Kakang Ramapati. Tapi beliau tetap tidak mau menerimaku. Nampaknya beliau masih membenci aku, Kakang. Mungkin kau perlu mencobanya sekali lagi, Adinambi. Aku sudah putus asa, Kakang Ramapati. Sabar, Adinambi. Sebenarnya aku sudah bicara panjang lebar tentang dirimu di depan Gusti Prabu. Sebenarnya hati Gusti Prabu sudah tidak begitu keras hati. Sudah lebih lunak sekarang. Tapi entahlah, mungkin Gusti Prabu mempunyai sebab yang lain sehingga beliau tidak mau menerimamu. Sabar, Adinambi, sabar. Tapi aku harus segera kembali ke Lamajang, Kakang Ramapati. Orang tuaku sakit keras. Aku takut kalau sampai terlambat datang, Kakang. Baiklah, Adinambi. Aku akan berusaha menolongmu. Biarlah aku yang menghadap Gusti Prabu. Kau tunggu di rumah saja. Nanti hasilnya akan kusampaikan padamu secepatnya. Patih Nambi segera minta diri. Sementara itu Sang Ramapati bersiap-siap menghadap Prabu Jayanegara. Tapi belum sempat dia melangkah turun dari ruangan pendopo, Rawedeng datang. Ampun Gusti. Apakah Gusti Ramapati ingin menghadap Sang Prabu? Ada apa, Rawedeng? Sang Prabu sedang berburu di hutan Tarik, Gusti. Beliau berangkat pagi-pagi sekali dikawal 40 orang prajurit. Begitu ya. Aku harus segera memberitahu Nambi. Dia pasti sudah tidak sabar lagi menunggu di rumahnya. Berburu? Benar, Adinambi. Sang Prabu sedang berburu di hutan Tarik. Berapa lama beliau biasanya berburu, Kakang Ramapati? Sulit ditentukan, Nyai. Kadangkala bisa sampai 7 hari lamanya. Lalu apa yang bisa kulakukan? Aku tidak mungkin kembali ke Lamajang sebelum minta izin Gusti Prabu. Sudahlah, Adinambi. Kalau kau ingin pergi ke Lamajang, berangkat saja. Biarlah nanti aku yang menyampaikannya kepada Gusti Prabu. Tapi apakah Gusti Prabu nanti tidak murka, Kakang Ramapati? Aku takut hal ini bisa menyinggung perasaan beliau. Adinambi, percayalah padaku. Aku yang akan menyampaikannya pada Gusti Prabu. Beliau pasti bisa mengerti. Semua orang pernah mempunyai ayah ataupun ibu. Kau memang harus segera berangkat ke Lamajang. Kalau begitu, baiklah Kakang Ramapati. Terima kasih atas pertolonganmu. Kapan rencanamu akan berangkat? Secepatnya, Kakang. Mungkin malam ini juga aku akan berangkat ke Lamajang. Maafkan aku, Adinambi. Aku tidak bisa mengantarkanmu. Aku hanya bisa mengucapkan selamat jalan. Kau akan berangkat sendirian? Tidak, Kakang. Aku akan pergi bersama istri dan anakku. Kau bisa membawa beberapa orang prajurit Majapahit untuk mengawal perjalananmu. Itu sudah kupikirkan, Kakang Ramapati. Nah, Adinambi,
Selamat jalan. Dan tolong sampaikan salamku untuk orang tuamu. Mudah-mudahan beliau lekas sembuh. Terima kasih, Kakang Ramapati. Akhirnya, malam itu juga, Patih Nambi dan keluarganya berangkat meninggalkan istana Majapahit. Patih Nambi, istri dan anaknya duduk dalam sebuah kereta. 8 orang prajurit mengawalnya di belakang. Sementara itu, Rakeh Jangkung dan Samara mengantarkan sampai ke gapura perbatasan kota Raja Majapahit. Aku kira cukup Adi Jangkung, Adi Samara. Iya, hati-hati di jalan, Kakang Nambi. Tolong sampaikan salamku untuk ayahandamu. Jangan terlalu lama di Lamajang, Kakang Nambi. Kau harus segera kembali ke Majapahit. Tentu saja, Adi Jangkung. Kalau urusanku di Lamajang sudah selesai, aku pasti akan segera kembali ke Majapahit. Selamat tinggal Adi Jangkung, Adi Samara. Selamat jalan, Nyai. Maaf, Nyai. Kami terpaksa tidak bisa menyertai perjalanan kalian ke Lamajang. Tidak apa, Adi Jangkung. Kalian mempunyai tugas-tugas yang penting di sini. Bekerjalah dengan baik seperti biasanya. Kereta yang ditumpangi Nambi dan keluarganya kembali bergerak menjauhi gapura perbatasan kota Raja Majapahit. Rakeh Jangkung dan Samara mengawasi kereta yang meluncur perlahan-lahan, menembus malam yang diterangi cahaya bintang. Sebentar kemudian, kereta lenyap di tikungan jalan dan gelapnya pohon-pohon. Rakeh Jangkung menoleh ke arah Samara yang masih menatap kejauhan. Ayo, Kakang Samara. Ayo kita kembali. Iya. Mudah-mudahan Dewata Agung melindungi Kakang Nambi dan keluarganya. Kereta kuda yang ditumpangi Patih Nambi dan keluarganya bergerak perlahan-lahan semakin jauh meninggalkan perbatasan kota Raja Majapahit. Begitu tiba di sebuah persimpangan jalan, rombongan Patih Nambi mengambil arah ke kanan. Dan tak lama kemudian, mereka sudah mulai menyusuri tepi hutan tarik. 8 orang prajurit Majapahit mengawal kereta dengan penuh sikap kewaspadaan. Tiba-tiba kusir kereta menarik tali kekang kudanya. Maaf, ada apa Gusti Pati? Kita berhenti dulu sebentar. Sepertinya kita sudah memasuki wilayah hutan tarik, Kakang. Benar, Nyai. Barangkali besok pagi kita baru keluar dari hutan belantara yang lebat. Menyeramkan sekali suasana di sini. Pohon-pohonnya besar. Apa kita akan bermalam di sini, Ayahanda? Kalau mau bermalam, kita harus mencari tempat yang baik dan aman. Jangan di sini. Kalau kau ngantuk, sudahlah. Tidur saja. Jangan lupakan. Prajurit. Ya, Gusti Pati. Kalian harus berhati-hati. Sepertinya daerah ini kurang aman. Kalian jangan jauh-jauh dari kereta. Iya, Gusti Pati. Kami sudah bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan yang buruk. Memang, konon kabarnya daerah ini banyak sekali kawanan perampok, Gusti. Biasanya mereka bersarang di tengah-tengah hutan, Gusti Pati. Ya. Kita harus segera bisa keluar dari wilayah hutan tarik. Apakah kamu tahu jalan pintas? Ampun, Gusti Pati. Sepertinya tidak ada jalan pintas. Mau tidak mau, Gusti harus melewati hutan tarik. Kalau kita sudah bisa melewati hutan tarik, mungkin suasananya akan lebih menyenangkan. Sebenarnya Gusti Pati bisa mengambil jalan sebelah selatan. Oh, itu terlalu jauh, prajurit. Kita harus berjalan mengitari kaki Gunung Arjuna. Kita harus melewati kota tua Singasari. Aku kira lebih dekat kalau kita mengitari kaki Gunung Penanggungan. Bukankah begitu, Kusir?
Benar, Gusti Patih. Jalan ini lebih dekat menuju Kadipaten Lamajang. Setelah menyeberangi Sungai Kapulungan, perjalanan sudah tidak seberapa jauh lagi. Dan jalan-jalan pun sudah rata. Lagi pula jalanan tidak terlalu sepi. Sudah banyak rumah-rumah penduduk, Gusti. Bagaimana sebaiknya, prajurit? Apa kita akan bermalam di sini? Kalau Gusti Patih ingin bermalam, biarlah hamba yang akan mencari tempat yang aman, Gusti. Iya. Bagaimana, Nyai? Kau pasti sudah lelah sekali. Bagaimana kalau kita bermalam? Besok pagi baru kita teruskan perjalanan. Terserah kau saja, Kakang Nambi. Baiklah, prajurit. Coba, carilah tempat yang enak untuk bermalam. Pasanglah tenda. Pilih tempat yang kering. Dan kalau bisa, pilih tempat yang terlindung dari angin malam. Baik, Gusti Patih. Harap Gusti Patih menunggu. Dua orang prajurit Majapahit melompat ke atas punggung kuda, dan mereka pun pergi untuk mencari tempat yang dirasa cukup aman. Sebentar kemudian mereka sudah kembali lagi. Beberapa orang prajurit bekerja dengan cekatan memasang tenda yang akan digunakan Patih Nambi dan keluarganya bermalam. Menjelang tengah malam, prajurit-prajurit Majapahit tidur di sekitar tenda, sedangkan kusir tidur di dalam kereta. Malam berlalu dengan tenang. Jana Rupaka sudah tidur dengan pulasnya. Demikian pula Patih Nambi. Hanya Nyai Patih yang sepertinya masih terjaga. Kasihan Kakang Nambi. Akhir-akhir ini dia nampak lelah. Dia seperti mengalami tekanan batin yang berat. Kakang Nambi. Sekarang dia tidur. Tidur di tepi hutan. Dia nampak lebih tua. Kasihan. Hampir seluruh usianya dipergunakan untuk mengabdi pada kerajaan. Sekalipun dia berwatak keras dan seringkali sembrono, tapi sesungguhnya dia seorang penggawa yang baik. Kakang Nambi, jangan khawatir. Aku akan selalu mendampingimu. Dalam keadaan susah ataupun senang, aku akan selalu bersamamu. Dia mengikut lagi. Pasti sedang bermimpi buruk lagi. Kakang Nambi. Kakang Nambi, bangunlah Kakang. Ayo bangun. Nyai. Apa kau bermimpi lagi, Kakang? Iya, Nyai. Aku bermimpi lagi. Mimpi yang sama, Nyai. Aku melihat Ayahanda Pranaraja berjalan-jalan di halaman istana Lamajang. Tiba-tiba langit berwarna merah. Dan warna merah itu menyebar ke segala penjuru. Dan entah mengapa, aku takut sekali, Nyai. Warna merah itu rupanya juga menjalari tubuhku sendiri. Juga tubuhmu, Nyai. Juga tubuh anak kita ini. Aneh sekali mimpiku itu. Apa artinya ini, Nyai? Kakang Nambi, janganlah menjadi risau hanya karena sebuah mimpi. Seringkali mimpi tidak mempunyai arti apa-apa. Tapi, Nyai, ada kalanya mimpi merupakan firasat, Nyai. Firasat buruk ataupun baik. Nyai. Ada apa, Kakak? Kalau sedang tidur dalam keadaan seperti ini, tidur di sebuah tenda, sepertinya aku bukan lagi seorang patih kerajaan. Apa maksudmu, Kakang Nambi? Sampai sekarang pun, kau masih menjabat patih Hamangkubumi. Gusti Prabu Jayanegara belum mencopot kedudukanmu. Nyai, aku sudah semakin tua.
Mungkin ada baiknya aku mengundurkan diri saja, Nyai. Kakang Nambi, kalau kau ingin mengundurkan diri, kau bisa menyampaikannya di depan Gusti Prabu Jayanegara setelah pulang dari Lamajang nanti. Berkatalah terus terang, Kakang. Katakan bahwa kau sudah lama menjabat sebagai... Dalam perjalanannya menuju Lamajang, Patih Nambi secara kebetulan bertemu dengan rombongan Prabu Jayanegara yang sedang berburu di hutan tarik. Patih Nambi girang sekali. Buru-buru dia ingin menghadap sang Prabu. 2 orang pengawal pribadi raja mengantarkannya menuju sebuah tenda yang besar. Tenda itu terbuat dari kulit binatang hutan yang dihias dengan bulu-bulu burung yang indah. Di kanan kiri tenda dipasang lentera atau lampu yang bersinar terang. Prajurit pengawal pribadi raja berhenti di depan tenda. Setelah berbisik-bisik dengan seorang temannya, dia berpaling ke arah Patih Nambi. Wah, sayang sekali Gusti Patih. Sepertinya Gusti Prabu Jayanegara sudah tidur. Apakah beliau sendirian saja di dalam tenda, prajurit? Beliau bersama 2 orang wanita persembahan, Gusti Patih. Oh, begitu. Baiklah, prajurit. Aku kira sebaiknya aku menunggu saja. Biarlah besok pagi kalau Gusti Prabu sudah terbangun, aku akan menghadap. Di mana rombongan Gusti Patih? Di sana, prajurit. Istri dan anakku di sana, di dalam kereta. Biarlah mereka kubawa kemari. Patih Nambi bergegas melangkah meninggalkan tenda Prabu Jayanegara, dan dia kembali lagi bersama anak dan istrinya. Malam berlalu dengan tenang, tidak terjadi apapun juga. Patih Nambi mencoba tidur di ruangan keretanya. Dia terlelap sebentar, dan pada saat membuka matanya, dia melihat cahaya matahari berusaha menembus rimbunnya hutan tarik. Patih Nambi segera turun, dan dia melihat anak istrinya sudah bercakap-cakap dengan pengawal pribadi raja di samping kereta. Oh, Gusti Patih. Bagaimana, prajurit? Apakah Gusti Prabu Jayanegara sudah terjaga? Maaf, Gusti Patih. Sampai sekarang beliau belum keluar dari tendanya. Kalau begitu, kita tunggu saja, Kakang Nambi. Patih Nambi, anak dan istrinya memutuskan untuk menunggu Prabu Jayanegara. Mereka duduk bersila tak jauh dari tenda. Sementara itu, Prabu Jayanegara masih terbaring di atas ranjang rotan yang dilapisi bulu-bulu burung yang lembut. Ken Lindi dan Ken Rimang duduk di tepi pembaringan. Ken Lindi, coba tuangkan minuman untukku. Baik, Gusti Prabu. Silakan, Gusti Prabu. Dingin sekali air ini. Semalam, Gusti Prabu tidur nyenyak sekali. Kalau aku merasa bosan tinggal di istana, biasanya aku berburu di hutan seperti ini. Kesenanganku ini kukerjakan sudah sejak lama sekali. Sejak aku masih menjadi Pangeran Daha. Rupanya malam sudah berlalu. Benar, Gusti Prabu. Apakah Gusti Prabu tidak ingin berjalan-jalan di luar tenda? Udara sangat sejuk, Gusti. Dan pagi sangat cerah. Sebenarnya aku masih sedikit mengantuk. Siapa itu? Ampun, Gusti Prabu. Sepertinya ada prajurit pengawal ingin menghadap Gusti Prabu. Suruh dia masuk. Ken Rimang membuka tutup tenda, kemudian melampaikan tangannya. Seorang prajurit pengawal pribadi raja merangkak, kemudian duduk bersila di depan Prabu Jayanegara. Prajurit itu menghaturkan sembah sebelum bicara. Ampun, Gusti Prabu. Di luar ada Gusti Patih Nambi dan keluarganya. Apa? Paman Nambi? Mau apa dia datang kemari? Prajurit pengawal itu segera menceritakan peristiwa semalam. Bahwa sekawanan perampok datang dan akhirnya Patih Nambi berhasil mengusir mereka. Prabu Jayanegara manggut-manggut. Kembali Raja Majapahit itu meneguk sisa minumannya. Baiklah, prajurit. Suruh Paman Nambi masuk. Baik, Gusti Prabu. Dan kau, Ken Rimang, Ken Lindi, kalian keluar sebentar. Aku akan bicara dengan Paman Nambi. Baik, Gusti Prabu.
Ken Rimang dan Ken Lindi, dua orang wanita persembahan yang ditempatkan di istana Kapopongan, melangkah keluar tenda. Sebentar kemudian Patih Nambi, istri dan anaknya masuk. Mereka bertiga segera duduk bersila di depan Prabu Jayanegara. Paman Nambi. Iya, Gusti Prabu. Bagaimana kau bisa sampai di tempat ini? Ampun, Gusti Prabu. Hamba bersama keluarga hamba sedang dalam perjalanan menuju Lamajang. Kebetulan sekali hamba bertemu dengan rombongan Gusti Prabu. Lamajang? Kau ingin pergi ke Lamajang? Iya, Gusti Prabu. Hamba ingin menengok orang tua hamba yang sedang sakit keras, Gusti. Mengapa kau tidak melaporkan padaku, Paman Nambi? Mengapa aku tidak diberitahu? Ampun, Gusti Prabu. Hamba sudah berusaha beberapa kali menghadap Paduka. Tapi sepertinya Paduka sedang sibuk. Sehingga Paduka tidak sempat menerima hamba. Iya. Aku memang sedang sibuk sekali akhir-akhir ini. Paman Nambi? Iya, Gusti Prabu. Aku sudah melupakan peristiwa itu. Aku sudah memaafkanmu, Paman. Oh, terima kasih, Gusti Prabu. Terima kasih atas kemurahan hati Paduka. Hamba juga mengucapkan terima kasih, Gusti Prabu. Ini siapa? Ini anak hamba, Gusti Prabu. Siapa namamu? Nama hamba Janarupaka, Gusti Prabu. Hamba menghaturkan sembah bakti di depan Gusti Prabu Jayanegara. Bagus, bagus. Mudah-mudahan kau nanti juga bisa menjadi seperti orang tuamu. Kalau kau ingin menjadi penggawa kerajaan Majapahit, aku akan memberimu kesempatan yang baik. Gusti Prabu. Dia masih terlalu muda, Gusti. Baiklah, Paman Nambi. Aku senang karena kau telah menolong kami mengusir kawanan perampok. Aku sendiri tidak tahu bahwa ada kawanan perampok mengganggu ketentraman kami. Terima kasih, Paman Nambi. Itu sudah menjadi tugas dan kewajiban hamba, Gusti Prabu. Hamba tidak bisa tinggal diam melihat prajurit-prajurit pengawal Paduka bertarung melawan orang-orang jahat. Hamba harus turun tangan, Gusti. Aku juga minta maaf, Paman Nambi. Selama ini, aku seringkali berkata-kata kasar padamu. Maklumlah, hatiku sedang kesal, Paman. Hambalah yang seharusnya minta maaf, Gusti Prabu. Hamba sendiri tidak tahu mengapa akhir-akhir ini hamba seringkali membuat Gusti Prabu kecewa. Barangkali karena hamba sudah terlalu tua. Jangan putus asa, Paman Nambi. Sekarang semuanya sudah selesai. Aku ingin hubungan kita menjadi rapat kembali seperti dulu. Terima kasih, Gusti Prabu. Terima kasih karena Gusti Prabu berkenan memberi kesempatan pada hamba untuk memperbaiki kesalahan. Oh ya, berapa hari kau akan tinggal di Lamajang, Paman Nambi? Kalau bisa jangan terlalu lama. Kau harus segera kembali ke Majapahit untuk bekerja seperti biasa. Aku tidak ingin kursi istana kepatihan kosong, Paman Nambi. Barangkali hamba akan tinggal paling lama 10 hari, Gusti Prabu. Hamba harus menunggu orang tua hamba yang sedang sakit. Kalau semuanya sudah beres, hamba akan segera kembali ke Majapahit. Sekarang, hamba mohon diri, Gusti Prabu. Dan hamba sekeluarga mohon doa restu Gusti Prabu Jayanegara. Baik, Paman Nambi. Pergilah. Dan ingat, jangan lebih dari 10 hari. Baik, Gusti Prabu. Hamba juga mohon pamit, Gusti Prabu. Demikian pula hamba, Gusti Prabu. Hamba mohon diri. Iya. Berangkatlah. Hati-hati di jalan. Apa kalian pergi hanya bertiga saja? Tidak, Gusti Prabu. Ada 8 orang prajurit Majapahit mengawal kami. Patih Nambi menghaturkan sembah di hadapan Gusti Prabu Jayanegara sebelum pergi meninggalkan tenda. Prabu Jayanegara mengantarkannya sampai di depan tenda.
Patih Nambi naik ke atas kereta, diikuti anak dan istrinya. Setelah sekali lagi membungkuk memberikan hormat, Patih Nambi menepuk pundak kusir kereta, dan kereta pun bergerak perlahan-lahan, meninggalkan rombongan prajurit-prajurit Majapahit. Setelah Patih Nambi dan keluarganya pergi, Prabu Jayanegara mengenakan pakaian berburu dengan dibantu Ken Lindi dan Ken Rimang. Setelah berpakaian, Prabu Jayanegara melangkah keluar tenda sambil mengepit sebuah gendewa. Gendewa ialah alat untuk melepaskan anak panah. Sementara itu, Ken Lindi membawa sekeranjang anak panah dan meletakkannya di depan Prabu Jayanegara. Ken Lindi dan kau Ken Rimang. Ya, Gusti Prabu. Kalian berdua tidak perlu ikut. Kalian tinggal saja di dalam tenda. Kalian tidak perlu takut. 10 orang prajurit akan menjaga kalian di sini. Iya, Gusti Prabu. Dan kau prajurit, kau juga. Kalian berdua ikut aku. Sementara yang lain bergerak menyebar. Kita tidak usah berburu terlalu masuk ke dalam hutan belantara. Kita cegat saja kawanan Kijang yang seringkali tersesat di sekitar tempat ini. Apakah Gusti Prabu akan mengendarai kuda? Tidak usah, tidak perlu. Kita jalan kaki saja. Aku tahu tempat perburuan yang baik. Baik, Gusti Prabu. Kami akan menjalankan perintah Gusti Prabu. Ayo, kalian semua sekarang menyebar. Sementara 10 orang prajurit menjaga tenda. Kita mulai berburu sekarang. Prabu Jayanegara, sekalipun kaki kirinya pincang, namun beliau mampu melangkah dengan gesit, menyelinap di balik pohon-pohon liar. Suatu saat beliau mengintip binatang-binatang hutan yang banyak berkeliaran di sekitar tempat itu. Sementara 2 orang prajurit mengawal dengan setia. Salah seorang di antaranya membawa sekeranjang anak panah, sedangkan yang satunya lagi memanggul puluhan lembing. Mereka terus berjalan menyuruk rumpun semak belukar. Cepat prajurit, berikan anak panah. Aku melihat seekor induk kijang di balik rumpun belukar itu. Cepat. Baik, Gusti Prabu. Ini Gusti. Prabu Jayanegara dengan hati-hati memasang anak panah. Tali gendewa atau busur ditarik perlahan-lahan. Prabu Jayanegara membidik seekor induk kijang yang sibuk mencari makanan di sela-sela rumput. Setelah beliau merasa ujung anak panah bakal tepat mengenai sasarannya, maka tali busur pun dilepas. Waduh, kena Gusti Prabu. Bidikan Gusti Prabu tepat kena di bagian perut. Tapi induk kijang itu masih bisa berlari. Ayo kita kejar, kita tangkap dia, ayo. Prabu Jayanegara dan 2 orang pengawal pribadinya berlari-lari kecil mengejar induk kijang. Mereka bergerak semakin jauh dari tenda perkemahan. Dan mereka bertiga tidak menyadari bahwa mereka telah tersesat jalan. Prajurit, kemana induk kijang itu tadi? Ke sana, Gusti Prabu. Dia masih kuat berlari. Luar biasa. Padahal anak panah itu menancap di perutnya. Kita harus dapat menemukannya. Ayo kita cari lagi. Tapi Gusti Prabu, kita sudah terlalu jauh meninggalkan tenda perkemahan, Gusti. Aku tidak peduli. Kita harus dapat menemukan induk kijang itu. Ayo cepat, kita jalan lagi. Ayo. Nah, lihat. Dia masih berlari-lari. Itu ke sana. Nah, dia berlari ke sana. Itu. Ayo prajurit, ikuti aku. Ayo. Kurang ajar. Di mana binatang itu? Tiba-tiba saja dia lenyap. Hamba juga heran, Gusti Prabu. Padahal lukanya sudah cukup parah. Lihat prajurit. Darahnya berceceran di atas rumput. Pasti dia bersembunyi di sekitar tempat ini. Iya, benar Gusti Prabu. Tapi di mana dia ya? Ayo kita cari lagi. Kalau kali ini gagal, kita tinggalkan saja. Kita masih bisa mencari binatang buruan yang lain. Prabu Jayanegara kesal karena kehilangan binatang buruannya yang sudah terluka.
Induk kijang itu lenyap bagaikan ditelan bumi. Tapi mereka masih penasaran. Mereka berusaha mencari binatang itu ke segala penjuru hutan. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa mereka telah tersesat jalan. Kurang ajar. Binatang itu berhasil menyelamatkan diri. Barangkali dia jatuh ke dasar jurang, Gusti Prabu. Ampun, Gusti Prabu. Masih banyak binatang buruan yang lain. Hamba yakin Gusti Prabu akan mampu membidik induk kijang yang lain, yang lebih gemuk dan sehat. Baiklah, ayo kita kembali saja. Prabu Jayanegara memutar tubuhnya, dan Raja Majapahit itu melangkah ke arah semula. 2 orang prajurit pengawal bersusah payah mengikuti junjungannya, karena mereka harus berjalan sambil membawa barang-barang perlengkapan. Tiba-tiba Prabu Jayanegara berhenti. Prajurit, sepertinya kita ini tersesat jalan, prajurit. Benar, Gusti Prabu. Kita sudah melewati jalan ini tadi. Aku menjadi bingung. Banyak pohon-pohon besar di sini. Dan bentuknya sama. Ampun, Gusti Prabu. Kalau Gusti Prabu berkenan, biarlah hamba yang mencari jalan. Setelah hamba dapat menemukan jalan kembali, hamba akan segera melaporkannya pada Gusti Prabu. Tidak usah. Ayo kita cari sama-sama. Hutan ini sudah sejak lama menjadi ladang buruanku. Aku tidak mungkin tersesat. Aku pasti dapat menemukan jalan kembali. Ayo kita jalan lagi. Prabu Jayanegara melangkah menyusuri semak-semak liar sambil mengamati suasana di sekitarnya. Tapi sepertinya mereka tersesat semakin jauh. Prabu Jayanegara kelihatan mulai lelah. Pada saat itulah, mendung tebal bergulung-gulung di angkasa raya. Waduh, celaka Gusti Prabu. Sepertinya langit mendung. Pasti sebentar lagi hujan deras. Kalau begitu, kita harus mencari tempat untuk berteduh. Iya, benar Gusti. Mungkin di sekitar tempat ini ada gua yang bisa Gusti pergunakan untuk berteduh. Ayo kita cari tempat berteduh. Kalian berjalan di depan. Bagaimana prajurit? Kita masih belum bisa menemukan tempat berteduh. Hujan deras sekali begini. Sabarlah Gusti Prabu. Biarlah hamba mencari tempat berteduh untuk Gusti Prabu. Ya, kau boleh pergi. Dan kau di sini saja menemani aku. Salah seorang prajurit pengawal melompat ke dalam hujan. Sementara Prabu Jayanegara dan pengawal yang satunya lagi berteduh di bawah pohon rindang. Pakaian Prabu Jayanegara mulai basah, kecipratan air hujan yang berhasil masuk melalui sela-sela daun rimbun. Sebentar kemudian, pengawal itu sudah kembali lagi dengan wajah berseri-seri. Ampun Gusti Prabu, tak jauh dari sini ada sebuah goa yang cukup besar. Seberapa jauhnya prajurit? Itu Gusti Prabu, di balik rimbunan daun-daun itu. Goa itu cukup besar Gusti Prabu, tapi sepertinya ada penghuninya. Kau sudah bertemu dengan penghuni goa itu? Sudah Gusti Prabu. Dia hanya tinggal sendirian di situ. Dia menanam umbi talas hutan di sekitar goa. Orangnya aneh Gusti Prabu. Apa orang itu tidak berbahaya? Iya, kau harus berhati-hati. Jangan-jangan orang itu perampok yang bersembunyi di tengah hutan. Bukan. Jelas dia bukan perampok. Dia tidak berbahaya. Sungguh Gusti Prabu. Orang itu kedua belah matanya buta. Dia hanya duduk bersila sambil bicara sendirian. Entah apa yang dibicarakannya. Hamba kurang jelas Gusti Prabu. Baiklah. Ayo kita pergi ke gua itu. Kita berteduh di sana. Tapi ingat prajurit, jangan kau katakan siapa diriku. Katakan saja bahwa aku seorang pemburu. Jangan sebut-sebut namaku. Mengerti? Ya Gusti Prabu. Hamba mengerti. Mereka bertiga menyusuri rumpun belukar menuju goa yang dikatakan pengawal. Akhirnya mereka pun tiba di mulut goa. Prabu Jayanegara segera masuk dan mengambil tempat duduk. Memang benar, ada seorang laki-laki setengah tua duduk bersila di tengah-tengah ruangan goa.
Kedua belah matanya buta. Maaf, Paman. Kami terpaksa mengganggu Paman. Mereka itukah teman-temanmu? Benar, Paman. Mereka ingin berteduh di sini. Hujan deras sekali. Hujan deras sekali. Hujan deras bercampur angin. Halilintar menyambar. Para dewa sedang menghukum dunia. Apa yang dikatakannya itu? Mana aku tahu. Sepertinya dia sedang mengucapkan syair-syair. Memang aneh sekali orang ini. Semua orang membutuhkan tempat berteduh. Alam tidak selamanya menjadi sahabat kita. Dan pada saat alam murka, manusia butuh perlindungan. Nah, benar. Sejak tadi dia berkata-kata sendiri. Jangan-jangan dia orang gila. Jika kalian tidak membawa bekal, kalian bisa minum air dalam tabung bambu itu. Jangan takut. Airnya bersih. Terima kasih, Paman. Kami membawa perbekalan yang cukup. Apa kalian sudah memperoleh binatang buruan? Kami sudah berhasil membidik seekor induk kijang. Tapi binatang itu berhasil meloloskan diri. Dia kabur walaupun lukanya parah. Dan kami tidak dapat menemukannya kembali. Banyak sekali binatang buruan di sekitar tempat ini. Dan kadangkala ada juga binatang buas. Paman, apakah kau tidak takut tinggal di sini? Takut sudah merupakan kodrat manusia yang paling hakiki. Tak ada manusia yang tidak mengenal rasa takut. Jadi kau takut, Paman? Aku sedang berusaha melawan rasa takut itu. Oh iya, mudah-mudahan saja kau berhasil mengalahkan rasa takutmu, Paman. Terima kasih. Aku melihat banyak gulungan rontal di sini. Wah, siapa yang menulis syair di atas rontal itu? Aku yang menulisnya. Rupanya kau tukang membuat syair. Iya. Aku menulis syair sejak masih kecil. Syair merupakan bagian penting dalam hidupku. Hujan berhenti pada saat malam tiba. Prabu Jayanegara memutuskan untuk menginap di dalam goa itu. Prajurit pengawal merentangkan sebuah tikar pandan yang harum. Dan Prabu Jayanegara terbaring di atasnya. Sementara mereka tidur di depan mulut goa. Malam semakin sunyi dan dingin. Bau hutan tarik terasa semakin keras. Laki-laki tua itu masih duduk di tempat semula. Rupanya dia tahu bahwa Prabu Jayanegara sejak tadi mengamatinya. Mengapa kau belum tidur? Sepertinya dua orang temanmu sudah terlelap. Aku belum mengantuk, Paman. Sudah lama kau senang berburu? Sudah lama juga. Berburu. Lucu sekali. Mengapa orang senang berburu? Apakah dia tidak tahu bahwa sesungguhnya dia juga berburu dengan nasib? Paman, apa benar kau suka menulis syair? Syair. Syair bagaikan hidup yang meleleh terkena panasnya nafsu. Benar, aku suka menulis syair. Bolehkan aku membaca syairmu? Silahkan. Kau boleh mengambilnya sendiri. Ada setumpuk rontal yang sudah berisi syair. Kau boleh memilihnya sendiri. Silahkan. Prabu Jayanegara melolos selembar rontal sambil melirik ke arah laki-laki setengah tua. Laki-laki itu tersenyum. Ada sesuatu yang bicara di balik senyumnya. Bicara tentang penderitaan hidup yang berat, tentang kesengsaraan yang menjadi teman karib manusia. Prabu Jayanegara membawa gulungan rontal, menghampiri lampu minyak jarak yang dipasang pada dinding goa. Dan beliau mulai membacanya. Ternyata, hidup hanyalah sepotong harapan yang dibungkus kegelisahan. Semua orang menipu diri sendiri, tertawa-tawa di malam gulita. Kebahagiaan seperti bayangan. Kebahagiaan adalah gagasan palsu manusia sendiri.
kosong seperti rongga mulut kaum pendusta. Marilah kita berdiri di depan kaca. Lihatlah betapa bodohnya manusia. Setiap hari dia menangis dan kecewa, tapi masih juga dia mengejar kebahagiaan esok harinya. Prabu Jayanegara meletakkan lembaran rontal, kemudian memungut yang lain, dan di situ dia membaca. Waktu berputar menggilas kehidupan di muka bumi. Manusia hanyalah sebuah permainan nasib buatan para dewa. Mereka hanya bisa bertahan sambil menghibur diri. Para wiku, para resi, brahmana, para pendeta berteriak-teriak tentang kebenaran yang tak pernah mereka ketahui. Mereka pun harus menjinjing beban penderitaan nasib ini. Syairmu bagus juga, Paman. Terima kasih. Baru kali ini ada orang memuji syairku. Syairmu bagus, tapi isinya tidak menyenangkan. Hidup ini memang tidak menyenangkan. Aku sudah membuktikannya. Kau yang menganggap hidup ini tidak menyenangkan. Bagi orang lain, belum tentu, Paman. Hidup bisa sangat menyenangkan, sangat menggairahkan, dan sudah banyak orang menikmatinya. Mungkin juga, tapi aku tidak pernah menikmatinya. Setidak-tidaknya sekarang ini. Siapa namamu, Paman? Dulu aku bernama Arya Dwi Pangga. Tapi nama itu sudah kubuang jauh-jauh. Sekarang panggil saja aku Mahasadu. Kau lebih cocok dipanggil Arya Dwi Pangga. Jangan. Arya Dwi Pangga sudah mati. Sudah tenggelam dalam sejarah kehidupan masa silam. Sekarang namaku Mahasadu. Memang benar, laki-laki setengah tua yang tinggal di dalam goa itu tak lain adalah Arya Dwi Pangga. Sejak meninggalkan desa Pasuruhan 1, Arya Dwi Pangga kembali mengembara ke sana kemari. Dia berjalan dalam suasana hati penuh keputusasaan. Dia berjalan tertatih-tatih sambil memegang tongkat, maksudnya untuk mencari kebahagiaan yang sejati. Tapi nasibnya semakin celaka, semakin tidak diperhatikan orang. Karena merasa tidak mempunyai harapan lagi, akhirnya Arya Dwi Pangga membuang dirinya ke tengah-tengah hutan tarik. Dia benar-benar sudah putus asa. Dia tidak lagi mau hidup bersama orang lain. Dia ingin menjalani sisa-sisa hidupnya sendirian saja. Akhirnya dia menemukan sebuah goa, dan dia ingin tinggal di situ menjalani sisa-sisa hidupnya. Prabu Jayanegara nampak tertarik melihat tulisan-tulisan Arya Dwi Pangga. Aku percaya kau pasti mempunyai pengalaman hidup yang cukup mendalam. Aku ingin bertukar pikiran dengan Paman Mahasadu. Aku ingin mendengar pendapatmu tentang kekuasaan. Maksudmu, kekuasaan manusia? Ya, kekuasaan seorang raja misalnya. Seorang raja bisa saja sangat berkuasa. Tapi sebenarnya, dia hanyalah orang suruhan. Siapa yang menyuruh? Para dewa. Para dewa menyuruh seorang raja untuk berkuasa di wilayah negaranya. Tapi kekuasaannya pun juga terbatas. Dia tidak akan bisa menguasai nasibnya sendiri. Tapi dia bisa menguasai nasib orang lain, Paman. Nasib rakyatnya, nasib para pegawainya, nasib para kawulanya. Dia bisa menghukum siapa saja yang dianggap bersalah. Dia bisa mencopot kedudukan seorang menteri. Sebaliknya, dia bisa memberikan hadiah bagi mereka yang dianggap berjasa, Paman. Bagaimana pendapatmu? Mungkin pendapatmu benar. Tapi aku belum bisa percaya. Sebab aku belum pernah bertemu dengan seorang raja. Bagaimana kalau misalnya kau bertemu dengan seorang raja? Tentu saja,
Aku ingin membuktikan kata-katamu. Apa memang benar seorang raja mampu merubah nasib seseorang? Prabu Jayanegara dan Arya Dwi Pangga bercakap-cakap sampai jauh malam. Mereka bicara tentang berbagai macam hal. Prabu Jayanegara nampak semakin tertarik pada pemikiran-pemikiran Arya Dwi Pangga, laki-laki bekas pendekar perkasa itu. Sementara Arya Dwi Pangga sama sekali tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Prabu Jayanegara terhadap Arya Dwi Pangga? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.